Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Ditya Pratama Siregar dari kelompok 4. Kelompok 4 sendiri beranggotakan Silvarena, Selma, Asan, Raihan, dan tentunya saya yang akan menjelaskan secara singkat tentang pengembangan ayam lokal di Indonesia. Berikut penjelasannya. Indonesia merupakan salah satu pusat domestikasi ayam di dunia setelah Cina dan India. Secara umum, unggas lokal Indonesia memberikan kontribusi yang penting baik untuk ketahanan pangan maupun pendapatan masyarakat pedesaan. Ayam lokal dikenal sebagai ternak yang punya daya hidup yang tinggi, dapat hidup di berbagai wilayah dengan perbedaan kondisi iklim yang ekstrim, mempunyai kemampuan untuk hidup dalam kondisi pakan dengan kandungan nutrisi yang rendah. Contohnya ayam kampung. Hasil produksi ayam kampung berupa telur dan daging sangat digemari masyarakat. Contohnya telurnya digunakan untuk jamu dan dagingnya sampai saat ini belum dapat tersaingi oleh daging ayam pedaging. Dilihat dari jumlahnya, ayam kampung ini sebenarnya mempunyai potensi yang cukup baik untuk dikembangkan. Akan tetapi sampai saat ini belum dikelola dengan teknik beternak secara intensif dan motivasi beternaknya masih bersifat sambilan. Dengan demikian, potensi ayam lokal yang tinggi yang didukung pula oleh permintaan yang juga tinggi serta merupakan usaha yang sudah populer di kalangan masyarakat ternyata belum berkembang menjadi suatu industri. Kendala dalam mengembangkan ayam lokal menjadi usaha berskala komersial adalah bibit kurang berkembang, produktivitas ternak masih rendah, level budaya masih tradisional serta penyediaan ternak DOC atau DOC kurang. Beberapa sumber daya genetik unggas lokal mengalami kepunahan serta beberapa sumber daya genetik unggas lokal belum teridentifikasi. Permasalahan tersebut ditambah dengan kemampuan teknis beternak dari masing-masing peternak ayam lokal masih cukup beragam, dan kebiasaan peternak dalam menyilangkan ayam lokal dengan ayam lokal lain yang menyebabkan populasi ayam lokal ini semakin menurun. Ayam lokal merupakan ayam di Indonesia secara tradisional mempunyai peran sebagai penghasil daging dan telur yang banyak memberikan tambahan pendapat petani atau peternak dari segi agribisnis, cukup menjadi mata pencarian yang berarti. Pengembangan usaha peternakan ayam lokal melalui proses pembibitan. Secara pemuliaan merupakan upaya peningkatan kapasitas genetik ternak melalui seleksi. Pembibitan merupakan program penting dalam pengelolaan SDGT. Pola pembibitan dibagi menjadi 3, yaitu ternak murni, induk, dan ternak produksi. Ternak produksi adalah ternak yang dibudidayakan untuk produk telur atau daging. Hasil dari program ini, ternak elit yang mempunyai mutu bibit tertinggi. Baiklah, yang kelima yaitu pola pengembangan pembibitan secara teknis. Ada 3 strata, yaitu yang pertama kegiatan seleksi, yang kedua yaitu pembudidayaan untuk menghasilkan duplikasi yang sebanyak-banyaknya, dan yang ketiga ayam akan dibesarkan sehingga akan diperoleh ayam siap potong untuk dijual. Dan yang keenam adalah strategi pengembangan ayam lokal. Upaya peningkatan populasi dilakukan secara in situ dan ex situ. In situ merupakan peningkatan populasi ayam lokal berasal dan berkembang. Keuntungan in situ adalah tidak memerlukan teknologi yang tinggi. Kekurangan in situ apabila pengembangan populasi fokus pada suatu daerah, kemungkinan maka sangat rawan penurunan populasinya. Kemudian peningkatan populasi ex situ merupakan metode peningkatan di luar wilayah asli ayam lokal. Metode ex situ dianggap sebagai pendukung dan backup untuk peningkatan populasi pada in situ. Upaya pemerintah dalam mengembangkan ternak unggas di Indonesia. Strategi pemerintah dalam mengembangkan ternak unggas yaitu melakukan cara integrasi terpadu terkonsentrasi dari hulu di peternakan sampai ke hilir. Yang pertama, teratur aspek non teknis yaitu UU nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, pasal 15 ayat 1 dan pasal 36 ayat 4. Kemudian ada PP, Perpres, Kementan dan lain-lain. Kemudian ada aspek teknis yaitu hulu, on farm, hilir, penunjang. Kemudian ada aspek ekonomi yaitu memberikan subsidi input untuk usaha pembibitan dan membangun infrastruktur untuk mengembangkan
unggas lokal, dan lain-lain. Kemudian ada upaya yang sudah dilakukan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesuan, yaitu pembuatan norma standar pedoman, meningkatkan kemampuan ternak dan petugas pelatihan, apresiasi, workshop, dan lain-lain, promosi unggas lokal, dan fasilitas pemerintahan. Dan kesimpulannya, strategi pengembangan populasi ayam lokal dapat dilakukan dengan menggabungkan metode in situ dan ex situ. Kedua, berbagai stakeholder sebagai lembaga penelitian dan pembibitan, perguruan tinggi, dan peternakan merupakan elemen yang penting dalam mengembangkan populasi ayam lokal. Ketiga, regulasi ayam dan penyediaan input yang murah dan kontinu sangat diperlukan dalam penunjang pengembangan populasi secara in situ dan ex situ. Ya, sekian dari saya.